Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada saat ini, oleh kasih dan penyertaan Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam kebaktian PWGT. Bersama-sama dengan Nyonya Deborah Majid, Nyonya Endang Karombe, Nyonya Esther De Taulu, Nyonya Kristina Sinta Wedoko, Nyonya Agustina Sumbung, dan Nyonya Nelly Topayung. Mari kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan dan segenap sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 49, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Alik semua
syafaat bagi orang tersesat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau setia di dalam menjaga dan memeliharakan kehidupan kami. Dan kami hendak mensyukuri semua kebaikan dan kasih-Mu itu dalam mendengarkan akan firman-Mu, bersama-sama dengan keluarga-keluarga kekasih kami yang mendapat pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pada pasal yang ke-23. Kitab 1 Samuel pada pasal yang ke-23 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Firman Tuhan demikian. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalonya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema perenungan kita, jika Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, salam sehat dan salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Ada satu kenyataan, dan itu tak dapat kita pungkiri, bahwa seringkali tanpa sadar, ketika kita diperhadapkan dengan masalah atau situasi yang sulit, seringkali kita bertindak dengan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, karena kita merasa diri kita mampu untuk mengatasi masalah itu. Jujur harus kita akui bahwa kita tidak pernah melibatkan Tuhan untuk keputusan dan tindakan yang sering kita ambil. Sekali lagi, jujur harus kita akui
bahwa terkadang kita tidak melibatkan Tuhan untuk setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Padahal Alkitab sendiri telah memberikan awasan yang sangat jelas. Alkitab memberikan peringatan yang sangat jelas, sebagaimana yang dicatatkan di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 21. Indah sekali dicatat di sana dan hendak menyadarkan kita bahwa banyaklah rancangan di hati manusia. Kita punya banyak rencana, kita punya banyak mimpi, kita punya banyak harapan. Kita akan melakukan ini dan itu. Tetapi tanpa kita sadari bahwa keputusan akhir itu adalah datangnya dari Tuhan. Dicatat dalam Amsal itu banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, bukan keputusan kita. Dan kita harus bersyukur bahwa pada malam hari ini kita mendapat peringatan dari firman-Nya bahwa sebelum mengambil keputusan atau sebuah tindakan, maka marilah kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalamnya. Tentu kita bertanya bagaimana caranya melibatkan Tuhan dalam setiap rencana, dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan kita. Melibatkan Tuhan dalam setiap rencana dan keputusan serta tindakan kita adalah datang kepadanya. Datang di dalam doa dan permohonan, memohon tuntunannya, agar apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, jikalau Tuhan berkenan memberkatinya, jikalau kuasa Tuhan campur tangan di dalamnya, maka yang terbaik bagi kehidupan, itulah yang akan kita alami. Yang terbaik bagi kehidupan bersama, itulah yang dapat kita sambut. Yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan, itulah yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Daud, saudara-saudara, salah satu contoh seorang yang selalu berdoa. Salah satu contoh seorang yang selalu mencari Tuhan. Sebelum ia melakukan kegiatan, sebelum ia melakukan tindakan. Melalui perikop bacaan kita, ia mendengarkan berita bahwa bangsa Filistin telah menyerbu kota Kehila. Sebuah kota yang menjadi tempat di mana Daud dapat menikmati indahnya kehidupan karena ketersediaan bahan pangan. Kota ini adalah kota pengirikan gandum. Bisa kita bayangkan, jikalau musuh telah menguasai sumber kehidupan, maka tentu hal ini akan menjadi senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan lawan. Daud sadar bahwa jatuhnya kota Kehila akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kelangsungan bukan hanya kehidupan orang-orang di kota Kehila, tetapi juga Daud dan pasukannya. Dan karena itu mendengar berita ini, ia tidak serta-merta mengikuti pikirannya. Ia tidak serta-merta mengikuti dorongan batinnya. Tetapi ia datang bertanya kepada Tuhan. Ia datang memohon petunjuk kepada Tuhan. Apakah aku harus pergi untuk memengarangi orang Filistin itu dan membebaskan kota Kehila? Dan jawaban dari Tuhan diterimanya. Pergilah
maka aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Daud mempunyai pertimbangan lain. Dan jikalau kita menimbang-nimbang hal itu benar. Mengapa di Yehuda saja, wilayah selatan, kehidupannya sudah susah. Apalagi jikalau mereka mau pergi berperang dengan Filistin. Daud akan menghadapi dua kekuatan besar, yakni kekuatan Filistin dan upaya Raja Saul untuk menangkap dia. Satu saja sudah susah, apalagi ditambah yang satu. Dalam pertimbangan manusia, itu benar. Sehingga ketika pertimbangan itu dipikirkan oleh Daud, dipertimbangkan oleh Daud, Daud kembali bertanya kepada Tuhan, apakah ia harus pergi memerangi orang Filistin yang telah menduduki kota Keila? Untuk hidup sekarang saja sudah susah, apalagi harus menghadapi kenyataan yang baru. Tetapi apa jawaban Tuhan? Tetap sama. Pergilah, kemenangan akan berpihak kepadamu. Jawaban dari Tuhan ini bukan hanya memberikan motivasi, dorongan, semangat kepada Daud, tetapi juga kepada pasukannya, kepada orang-orangnya. Jawaban dari Tuhan menjadi kepastian bagi orang-orang Daud, bahwa jikalau Tuhan bertindak dalam kehidupan mereka, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga jawaban dari Tuhan inilah yang menggerakkan mereka untuk maju, menghadapi kekuatan Filistin, berperang dengan tentara Filistin, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jikalau kita mau merenungkan firman Tuhan ini, tak jauh beda dengan kehidupan kita sesungguhnya. Hari ini kita sedang bergumul. Kita sedang menghadapi masalah. Beban hidup kita sangat berat. Bagaimana dengan persoalan yang akan terjadi di hari esok? Bahkan terkadang kita berpikir bahwa apa yang sedang kita hadapi sekarang saja tidak bisa kita selesaikan. Apalagi jikalau ditambah untuk masalah hari esok. Melalui firman ini kita mau diajak bahwa hidup kita ini bukan ada di dalam kekuasaan kita. Bukan ada di bawah otoritas kita. Tetapi ada di bawah kekuasaan Tuhan, otoritas Tuhan, kendali Tuhan. Untuk itu setiap masalah, setiap persoalan, jangan melemahkan semangat kita untuk mempercayai bahwa Tuhan dapat menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan. Hanya saja kita mau diajak sama seperti Daud. Untuk setiap persoalan libatkan Tuhan. Untuk setiap masalah mohon campur tangan Tuhan. Saya sering mengatakan bahwa sorga itu, perasaan tenang dan damai itu hanya sebatas lutut dan lantai. Mari kita tersungkur di hadapan Tuhan. Menyerahkan semua persoalan ini di hadapan Tuhan. Tidakkah sang pemazmur mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, maka ia sendiri yang akan meluruskan jalanmu. Itulah sebabnya pelajaran indah telah kita terima dari Raja Daud. Bahwa untuk setiap masalah, mari kita perhadapkan masalah itu kepada Tuhan. Jika Tuhan berkehendak bertindak menolong kita, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kiranya firman Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita yang mendapat pelayanan pemberitaan firman malam ini. Terpuji namanya,
Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini. Dan tiba saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita bersama-sama dengan ibu-ibu yang terjadwal dalam kebaktian PWGT. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Imamat 22 ayat 20. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Mengiringi akan persembahan syukur kita menyanyi dari NKB 133 ayat 1, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari saudara-saudaraku, kita satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga. Sebab besar kasih dan kuasa-Mu yang boleh kami alami, yang olehnya kami dimungkinkan untuk menikmati persekutuan ini. Terlebih kasih Tuhan yang boleh berlaku dalam kehidupan keluarga-keluarga kekasih kami yang mendapat pelayanan pemberitaan firman, yakni keluarga Ibu Deborah Majid, keluarga Ibu Endang Rombe, Ibu Esther de Taulu, Ibu Kristina Sinta, keluarga Ibu Agustina Sumbung, dan keluarga Nyonya Nelly Topayung. Terima kasih atas firman-Mu yang mau menyadarkan kami bahwa jikalau kami meletakkan seluruh persoalan hidup kami hanya di bawah kuasa dan kasih-Mu, maka apa yang kami pertimbangkan mustahil, ternyata bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami diajak oleh firman-Mu untuk terus melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kami, dalam setiap keputusan dan tindakan kami. Kami diajak untuk mendahului setiap aktivitas kehidupan di dalam doa tiada henti kepadamu. Sebab dengan itulah, maka kami menghadirkan kuasa Tuhan dalam kehidupan, kuasa yang akan menuntun kami untuk melangkah dan menikmati hidup yang berdamai sejahtera. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan kekasih kami, keluarga Ibu Deborah Majid, dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu dan masa tuanya. Kekasih kami sering dalam kelemahan, tetapi kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari sakit penyakit yang diderita. Kiranya roh hikmat Engkau karuniakan, agar ia dapat menjalani hidup dalam roh takut akan Tuhan, di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu, bersama-sama dengan suami Bapak Yusuf Majid. Terima kasih Tuhan,
Engkau memberkati keluarga anak kekasih, yakni Ibu Endang Rombe, seisi rumah tangga. Betapa beberapa hari-hari kemarin Ibu Endang atau Mama Juan mengalami duka cita karena dimuliakannya ayahanda kekasih. Tetapi bersyukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau memberikan kekuatan bagi keluarga untuk menghadapi duka cita. Dan mereka telah mengantar jenazah ke kampung halaman dan telah memakamkannya. Hamba berdoa kiranya kuasa-Mu terus menopang kehidupan Mama Juan di dalam menjalani hidup karunia-Mu, menata kelola kehidupan rumah tangga. Jauhkan hidupnya dari segala susah dan mara bahaya, bahkan sakit penyakit. Bersama dengan kekasih kami, Bapak Dani Rombe, selaku kepala keluarga, biarlah kuasa dan kasih-Mu akan terus melingkupi kehidupannya dalam menjalani hidup karunia Tuhan, menikmati kehidupan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan kedua anak kekasih yang Tuhan sudah anugerahkan. Memberkati anak-anak di dalam tumbuh kembangnya, dalam perjuangan meraih masa depannya. Mari Tuhan, kasih dan kebaikan-Mu kiranya terus dinyatakan buat kedua anak kekasih yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga. Pun demikian buat keluarga Nyonya Esther de Taulu, Tuhan berkati di dalam tugas dan tanggung jawab menata kelola kehidupan rumah tangga, teristimewa di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak anugerah Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan terus ia alami. Kelapangan hati Tuhan akan terus dinyatakan dalam setiap harapan dan kerinduannya. Sehingga ia boleh menyaksikan kebaikan-Mu itu dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam kehidupan anak-anak karunia-Mu. Dan tidak ada nama lain yang dimuliakan selain nama Tuhan saja. Memberkati suami kekasih Bapak Mika Taulu, biarlah kasih dan rahmat-Mu akan terus melingkupi dia di dalam tugas dan tanggung jawab menafkahi kehidupan rumah tangga. Berkenan atas jerih lelahnya, sehingga ia memperoleh yang terbaik untuk kehidupan rumah tangga. Pun demikian anak-anak anugerah Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan dalam tumbuh kembangnya mereka, bahkan dalam pengejaran harapan dan cita-cita. Hamba berdoa untuk Ibu Christine Sinta Willem Doko. Kiranya kasih dan kesetiaan Tuhan akan terus dinyatakan di dalam mengemban tanggung jawab selaku seorang ibu, pun demikian di dalam pelayanannya melalui sekolah minggu. Kekuatan yang daripada-Mu akan memampukan dia untuk melaksanakan semua tugas dan kewajibannya. Kelapangan hati Tuhan akan dinyatakan untuk setiap harapan ke depan, bersama dengan suami kekasih Bapak Willem Doko, selaku teman sepelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bahkan pada hari kemarin, melalui sidang sekolah minggu, terpilih selaku ketua sekolah minggu Jemaat Masaleh. Mari Tuhan perlengkapi dia untuk mengemban tanggung jawab yang mulia ini, melapangkan jalan untuk setiap karyanya, pelayanannya, bahkan tugas dan pekerjaannya, sehingga ia senantiasa menerima yang terbaik dalam kehidupannya. Memberkati anak kekasih Kenan dalam tumbuh kembangnya, menutup bungkus kehidupannya di dalam kuasa dan rahmat-Mu, sehingga anak kekasih kami Kenan boleh bertumbuh berkembang di dalam kuasa dan kasih-Mu. Memberkati orang tua kekasih di dalam menjalani kehidupan dan masa tua.
Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa menyatakan yang terbaik di dalam kehidupan ke depan. Pun demikian seluruh kaum keluarga Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk keluarga Ibu Agustina Sumbung. Kasih-Mu akan terus dinyatakan dalam menikmati kehidupan dan masa tua bersama-sama dengan anak-anak cucu karunia-Mu. Jauhkan hidupnya dari segala susah dan mara bahaya. Jauhkan dari segala yang jahat, sehingga ia tetap kuat dan sehat menjalani hidup bersama-sama dengan anak-anak cucu karunia Tuhan. Pun demikian Om Edi, Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawabnya untuk menata dan menuntun anak-anak karunia Tuhan, cucu-cucu karunia Tuhan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak karunia-Mu dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Di dalam menata kehidupan rumah tangga, biarlah hikmat yang daripada-Mu akan memampukan mereka untuk menjalani semuanya itu dengan baik. Memberkati cucu-cucu karunia Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan, bahkan di dalam perjuangan meraih masa depan mereka lewat dunia pendidikan. Sehingga tidak satupun daripada mereka yang gagal, tetapi bersama dengan Tuhan mereka meraih masa depan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk Ibu Nelly Topayung. Tuhan memberkati di dalam tugas dan tanggung jawabnya, di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga, di dalam mengisi masa-masa pensiunnya. Biarlah hikmat yang daripada-Mu lah yang akan memampukan ia untuk mengemban semua tugas dan tanggung jawab itu dengan baik dan benar. Memberkati anak-anak cucu yang Tuhan sudah nyatakan dan hadirkan dalam kehidupannya, sehingga ia boleh menyaksikan segala kasih dan kesetiaan-Mu, dan Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kaum ibu di Jemaat Mas Saleh, Tuhan memberkati mereka semua. Semua anak-anak Tuhan di jemaat ini Tuhan nyatakan yang terbaik untuk perjalanan ke depan. Pengurus PWGT Tuhan berkati. Biarlah tugas dan tanggung jawab pelayanan boleh diemban dengan penuh sukacita. Memberkati anak-anak cucu umat-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan terus mereka nikmati sejauh hidup yang Tuhan anugerahkan. Memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menjalani hidup karunia Tuhan di tengah-tengah situasi sulit yang sedang kami alami. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk semua orang yang setia menyaksikan tayangan dari Mas Saleh, siapapun mereka. Tuhan berkati dalam hidup masing-masing. Berkenan Engkau atas ungkapan syukur dari umat-Mu, karena pelayanan yang boleh mereka terima pada malam ini. Biarlah apa yang mereka persembahkan dapat ditata kelola dengan baik demi kelancaran pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kekasih kami Ibu Adriani Salamba dalam tugas dan tanggung jawabnya di tengah jemaat, tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga. Memberkati suami dan anak-anak karunia-Mu, memberkati rumah tangga hamba-Mu ini, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, di dalam perjuangan untuk meraih masa depannya. Memberkati Pina, memberkati Cali dan Nando. Biarlah kami terus bersama-sama mengemban panggilan pelayanan ini. Inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami, menandai semua kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami malam ini. Kami sampaikan doa kami hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus, Muhalis kami, yang setia mengajarkan doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menanti berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat pujian
ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetap letakkan seluruh pengharapanmu hanya di bawah kuasa dan kasih-Nya. Jikalau Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang tidak mungkin. Dan karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, demikian ibadah kita. Dan perlu kami sampaikan buat opa-opa dan oma-oma bahwa pada esok hari pukul 19.00 kita akan melaksanakan ibadah lansia Jemaat Masaleh, menutup semua rangkaian pelayanan sepanjang tahun 2020. Jadi ibadah besok adalah ibadah yang terakhir untuk pelayanan tahun 2020 buat para lansia di Jemaat Masaleh. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah PWGT kita pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga Nyonya Deborah Majid, keluarga Nyonya Endang Karombe, Nyonya Esther De Taulu, Nyonya Kristina Sinta Wedoko, keluarga Nyonya Agustina Sumbung, dan keluarga Nyonya Nelly Topayung. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang telah memberitakan firman Tuhan bagi keluarga yang mendapat pelayanan pada saat ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hermiati, kepada Cali dan Nando, serta Vina yang telah memberikan pelayanan dalam ibadah PWGT kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua, selalu diberi kuat dan sehat dalam mengangkat setiap tugas pelayanan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.